akan bertanya-tanya tentang bagaimana sejarah kerajaan-kerajaan di Indonesia bisa berkembang dan dikenang hingga sekarang. Saya, Ayunda Tirta Pramudiani, yang hari ini akan menemani kalian menelusuri tentang kerajaan Mataram kuno. Kerajaan ini berdiri di bumi Mataram dekat Yogyakarta pada abad 8-11. Kerajaan ini sering berpindah, sehingga berpengaruh kepada pemberian nama kerajaan ini. Ketika berdiri, sempat diberi nama Medang Ibumi Mataram. Total kerajaan ini berpindah sebanyak 7 kali hingga akhirnya berpindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Saat itu dikenal sebagai Kerajaan Medang dengan pendiri kerajaannya bernama Rakai Mataram Sang Ratu Sanjaya. Dengan periode berkuasa 732 hingga 760 Masehi. Kerajaan Mataram dipimpin oleh dua dinasti, dinasti Sanjaya dengan mayoritas agama Hindu dan dinasti Shailendra dengan mayoritas agama Buddha. Saat Mataram masih dikenal dengan Kerajaan Medang, tak seperti kerajaan pada umumnya, kerajaan ini sibuk memperebutkan kekuasaan karena dipimpin oleh dua dinasti yang berbeda. Kita ketahui Kerajaan Mataram atau Kerajaan Medang sempat berpindah pada dua lokasi. Yang pertama ada di Jawa Tengah, kemudian pada abad ke-10 berpindah ke Jawa Timur. Hal ini diketahui ada beberapa faktor. Yang pertama, karena perebutan kekuasaan oleh dua dinasti yang menyebabkan terancamnya wilayah kerajaan. Adapun faktor bencana alam, yakni letusan Gunung Merapi, kemudian dikarenakan kerajaan ini jauh dari pelabuhan, maka dengan terpaksa Empu Sindok memindahkan kerajaan ini agar bisa bekerja sama dengan kerajaan lain. Silsilah Kerajaan Mataram yang pertama dipimpin oleh Sanjaya, Rakai Panangkaran, Panunggalan, Rakai Watuk, Garung, Rakai Pikatan, Kayuwangi, dan Watu Humalang, serta Balitong. Pada saat Mataram kuno masih berdiri, berbagai karya seni dibuat. Misalnya kitab Ramayana Kakawin yang berupa karya sastra, berbagai tarian, wayang, dan berbagai seni pertunjukan yang kerap diadakan pada masa itu. Beberapa peninggalan Mataram kuno, diantara lain ada Prasasti Canggul, Prasasti Mantiasih, Candi Prambanan, dan Candi Borobudur. Kehidupan kerajaan ini dikenal dengan toleransi beragama yang sangat kuat. Penganut Hindu-Buddha sama-sama hidup rukun, terlihat dari candi-candi yang disebut sebagai peninggalan tak lepas dari ajaran toleransi yang diajarkan oleh para pemimpin kerajaan tersebut. Wilayah Kerajaan Mataram kuno berada di dekat Gunung Merapi. Ketika meletusnya Gunung Merapi, Empu Sindok pun memindahkan kekuasaan Kerajaan Mataram kuno ke Jawa Timur dan menjadi Kerajaan Medang. Dendam bala putra dewa terhadap Rakai Pikatan dan dinasti Shailendra memicu keruntuhan akibat serangan dari Kerajaan Sriwijaya. Kondisi tersebut semakin parah ketika Kerajaan Mataram kuno dipindah ke wilayah Jawa Timur.